wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bangkit dari Prodi Teknik Industri Universitas Cidar. Di sini saya akan memberikan informasi terkait K3 mesin ini. Mesin ini bernama Universal Testing Machine, atau biasanya digunakan untuk mengetes ketahanan kayu yang dipres di sini. Untuk K3 sebelum menggunakan mesinnya, yaitu yang pertama, kondisi fisik mesin sebelum dinyalakan. Pastikan benda uji terpasang kuat dan benar. Jangan menaruh tangan di area sini. Gunakan APD lengkap seperti sarung tangan, kacamata pelindung, atau sepatu safety. Dan jangan meninggalkan mesin saat mesin sedang berjalan. Selanjutnya, menggunakan pelindung wajah dan kacamata safety. Hindari berdiri langsung di depan mesin ini. Gunakan earplug jika penggunaan menimbulkan kebisingan yang tinggi. Selanjutnya, dari segi K3 kelistrikan, pastikan kondisi semua kabel dan colokan dalam kondisi terbaik dan tidak terkelupas, sehingga mesin aman saat dijalankan. Jangan menggunakan stop kontak yang bertumpuk. Gunakan grounding yang baik untuk semua alat. Jangan sentuh kabel atau panel kontrol dengan tangan yang basah. Selanjutnya, penanggulangan ketika terjadi kebakaran. Yang pertama, kenali sumber api. Jika dari listrik, jangan siram air. Dan pastikan gunakan apar jenis CO2 atau powder. Matikan sumber listrik jika memungkinkan. Evakuasi area sesuai jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jadi itulah K3 dari penggunaan alat atau mesin tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikam Masrofi dari perwakilan kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan K3 dari mesin yang akan saya jelaskan ini. Ini mesin Universal Testing Machine, yaitu alat uji material yang digunakan untuk mengukur kekuatan tarik, tekan, dan lentur dari berbagai bahan seperti logam, beton, dan plastik. Nah, sebelum menggunakan mesin ini, alangkah baiknya kita harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung dirinya bisa berupa kacamata pelindung untuk melindungi diri dari pecahan material. Terus ada sarung tangan kerja, lalu ada sepatu keselamatan dan jas laboratorium agar terhindar dari serpihan atau material yang mudah terbakar. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah untuk pencegahan kebakaran ya. Yang pertama itu, jangan meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat mesin ini. Lalu matikan mesin saat mesin tidak digunakan. Lalu pastikan ventilasi ruang cukup agar tidak terjadi overhead. Dan selalu sediakan apar, alat pemadam kebakaran ringan, atau serbuk kering di sekitar alat. Di sini sudah ada apar yang tersedia, bisa digunakan jika terjadi percikan dari kabel yang konslet atau kebakaran api yang terjadi. Sekian video K3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait SOP apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan praktikum menggunakan mesin gerinda. Yang pertama, sebelum kita melakukan praktikum, tentunya kita perlu menggunakan APD. Yang pertama, ada baju yang khusus untuk melakukan praktikum, dan ada sarung tangan opsional, dan
helm untuk melakukan praktikum. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mesin dengan baik sebelum menggunakannya. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita perlu memeriksa terlebih dahulu mesinnya. Apakah mesin ini akan berfungsi dengan baik atau tidak? Yang pertama, kita perlu memeriksa di bagian batu gerindanya, apakah retak atau aus atau baik-baik saja. Nah, selanjutnya kita perlu melihat pada pelindung roda yang terpasang pada mesin gerinda ini. Selanjutnya, tool rest atau tatakan benda kerja, apakah dipasang dengan kuat maksimal minimal 3 mm atau tidak. Selanjutnya adalah prosedur menggunakan mesin gerinda. Nah, yang pertama kita perlu menyalakan mesin ini terlebih dahulu tanpa beban, dan kita perlu menunggu beberapa detik untuk mengetahui apakah ada suara abnormal atau tidak. Jika memang ada, kita perlu memanggil ahli untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, saat mulai menggerinda, pegang benda kerja dengan mantap menggunakan kedua tangan. Selanjutnya, tempelkan perlahan ke roda gerinda, jangan ditekan terlalu kuat. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan batu gerinda dan biarkan batu yang bekerja. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berdiri tepat di depan batu gerinda saat menyalakan alat. Dan yang terakhir, setelah penggunaan alatnya, kita perlu mematikan mesin dan tunggu hingga roda benar-benar berhenti berputar. Selanjutnya, bersihkan area kerja dari serpihan logam dan debu. Dan yang terakhir adalah kembalikan alat ke posisi semula dan laporkan jika ada kerusakan atau kejanggalan pada alat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvina Magdalena, NPM 2320508039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan K3 dalam penggunaan mesin CNC. Apa itu mesin CNC? Mesin CNC atau Computer Numerical Control adalah mesin otomatis yang digunakan untuk memotong, membentuk, dan menghaluskan benda kerja berbahan logam atau lainnya secara presisi tinggi. Kecepatannya yang tinggi dan sistemnya yang kompleks, penggunaan mesin ini beresiko tinggi jika tidak menerapkan standar K3 yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi faktor kunci dalam menghindari kecelakaan kerja dan kerusakan alat. Mesin CNC beroperasi dengan kecepatan tinggi dan alat potong tajam sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan seperti tersayat, tertabrak benda tajam, atau bahkan kecelakaan fatal. Itu dapat terjadi jika prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan benar. Jadi ini adalah mesin bubut CNC. Nah, untuk standar K3 penggunaan mesin bubut CNC yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri seperti ini. Beberapa APD yang wajib digunakan yaitu kacamata pelindung untuk melindungi mata dari serpihan logam, lalu ada sarung tangan khusus untuk mencegah luka namun tidak digunakan saat mesin berputar. Lalu ada sepatu safety untuk mencegah cedera kaki akibat benda jatuh, lalu ada earplug dan ear muff untuk perlindungan dan kebisingan mesin. Lalu selanjutnya ada pelatihan operator. Pelatihan operator itu mencakup pemahaman sistem kerja mesin, penggunaan software CNC, dan tindakan darurat saat terjadi malfungsi. Yang ketiga, pemeriksaan mesin secara berkala. Cek komponen untuk kondisi pahat atau pemotong, keakuratan sumbu X, Y, dan Z, sistem pendingin dan pelumasan, serta sistem kelistrikan dan sensor keselamatan. Keempat, prosedur pengoperasian yang aman. Pastikan area kerja bersih dan bebas dari benda asing, tidak meninggalkan mesin dalam keadaan menyala tanpa pengawasan, pastikan benda kerja terpasang kuat dan benar pada cak, serta jangan memakai pakaian longgar atau perhiasan saat mengoperasikan mesin. Emergency stop system. Pastikan tombol emergency stop berfungsi dan mudah dijangkau. Operator harus tahu lokasi dan cara penggunaannya. Beberapa kecelakaan umum akibat kelalaian K3 dalam penggunaan mesin bubut CNC antara lain: yang pertama, tersangkut komponen mesin yang berputar. Kedua, cedera mata akibat serpihan. Ketiga, luka potong akibat benda pahat. Dan kebakaran akibat korsleting listrik. Penerapan K3 dalam penggunaan mesin bubut CNC bukan hanya soal kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap operator dan aset laboratorium. Dengan menerapkan standar keselamatan yang tepat,
produktivitas kerja bisa meningkat tanpa mengorbankan keselamatan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Pratiwi. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai prosedur K3 untuk penggunaan mesin polishing dan juga grinding. Nah, yang pertama, sebelum kita menggunakan mesin ini, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, yaitu mulai dari helm, kacamata, masker, lalu juga dengan pakaian lengkap. Nah, fungsi dari kacamata sendiri itu untuk menghindari serpihan, debu, dan juga uap bahan kimia, lalu juga masker untuk mencegah paparan dari terhirup bahan kimia, lalu juga untuk pakaian lengkap itu untuk menghindari kontak bahan yang berbahaya. Oke, untuk kita menggunakan mesin ini secara aman, yaitu kita perlunya prosedur yang tepat juga, yaitu yang pertama kita harus mencolokkan stop kontaknya itu terlebih dahulu. Setelah itu kita periksa area mesin itu dalam piringnya itu tidak boleh rusak. Lalu yang kedua, kita menggunakan tombol start juga stop itu sesuai petunjuk. Jangan matikan mesin sebelum kita pencet stop. Lalu selanjutnya kita pastikan untuk bagian piringnya itu saat berputar itu tidak boleh langsung dimatikan mesinnya. Lalu setelah itu periksa cairan polishing dengan aman. Dan yang terakhir kita harus membersihkan area kerja agar dapat digunakan kembali dan diselesaikan secara rapi. Oke, jadi jangan lupa untuk menerapkan K3 mulai dari APD dan juga prosedur penggunaan yang tadi sudah aku jelaskan untuk menggunakan mesin polishing dan grinding ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salsabila Ramadhani. Nah, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara menerapkan K3 saat kalian menggunakan mesin CPAM Inclinable Power Press CND series. Oke. Jadi pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menggunakan APD yang lengkap seperti topi, kacamata, masker, baju, celana, sepatu tertutup, dan juga sarung tangan. Oke, jadi cara menerapkan K3 pada mesin Inclinable Power Press ini kan harus menjaga jarak aman dan tentukan hanya operator saja yang berada di dekat mesin, karena sistem mesin ini adalah sistem press, yaitu sistem menumbuk. Nah, dekatin. Jadi saat kalian mengoperasikan mesin ini tentunya akan ada sebuah benda kerja di dalam sini. Nah, maka saat benda itu di press, kalian harus menjauhkan diri kalian. Ingat tandanya di sini tidak boleh ada bagian tangan atau bagian tubuh yang berdekatan dengan mesin. Nah, jangan lupa juga karena saat kalian mengoperasikan mesin ini tentu saja akan ada cairan, di mana cairan di dekat logam-logamnya. Oke. Nah, dan jangan lupa juga untuk memastikan bahwa mesin yang kalian pakai atau mesin yang akan kalian operasikan ini dalam kondisi yang baik dan juga benar. Nah, jadi kenapa sih kalian harus menggunakan APD yang lengkap ini? Karena saat kalian mengoperasikan alat ini, kalian tetap aman. Oke, jadi jangan lupa untuk menerapkan K3 saat kalian mengoperasikan mesin Inclinable Power Press. Nah, mungkin segitu saja untuk pengoperasian K3 pada mesin power press ini, dan jangan lupa jika kalian sudah menggunakan mesinnya untuk ditata kembali atau dibenarkan kembali dan juga dibersihkan. Oke, jadi segitu saja untuk pedoman K3 pada mesin Inclinable Power Press. Nah, jadi jangan lupa kalian terapkan ya teman-teman. Terima kasih. Nama aku Yusina Fitri Dewi. Kali ini aku akan menjelaskan prosedur K3 untuk penggunaan alat uji infek. Nah, yang pertama perlu kalian lakukan adalah menggunakan APD seperti aku. Yang pertama, kalian menggunakan helm safety dan kacamata dan masker untuk melindungi area kepala kalian jika ada spesimen ini yang keluar. Nah, terus kalian menggunakan sarung tangan, baju tebal, baju lab, celana lengan panjang yang tebal, dan sepatu tertutup untuk melindungi bagian tubuh kalian saat berada di laboratorium. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah alatnya ini dalam kondisi yang baik dan aman. Lalu pastikan di sekitar alatnya ini tidak ada benda-benda yang mengganggu, dan pastikan kalian tidak berdiri atau bagian tubuh kalian ada di sekitar bandulnya ini. Selanjutnya, saat pengerjaan
pastikan hanya operator yang boleh berada di sekitar alat. Lalu jauhkan bagian tubuh kalian, terutama tangan kalian, dari area bandu ini karena berbahaya. Lalu setelah pengerjaan, pastikan kalian kembalikan lagi alat ini ke posisi semulanya. Penjelasan K3 dari aku, jangan lupa dipatuhi K3-nya ya saat kalian menggunakan alat uji impact ini. Dadah! Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diayu Jovitasari dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan K3 keselamatan kesehatan kerja dari salah satu alat mesin yang ada di Tuguran. Ini adalah salah satu alat yang akan saya jelaskan. Lalu juga di sini sebelum menggunakan alat, di sini kita akan menggunakan APD. Yang pertama ada jumpsuit untuk pengaman, lalu juga ada helm, lalu juga ada sarung tangan. Nah, pada saat pengoperasian, tiga hal ini akan sangat penting jika kalian gunakan nantinya. Lalu juga di sini seharusnya ada kacamata pelindung, lalu sepatu keselamatan, tapi memang masih belum disediakan untuk di sini. Lalu juga pemeriksaan sebelum pengoperasian. Jadi pada saat sebelum pengoperasian ini kami juga mengecek apakah ada kabel yang rusak atau tombol emergency. Untuk pengoperasian mesinnya sendiri ini, pertama kita bisa nyalakan mesin dan sesuaikan dengan kecepatan yang nantinya akan kita gunakan. Lalu juga jangan menyentuh bagian yang memang terbuka, karena ini nanti bisa uji tarik ini sangat berbahaya ya guys, karena ini kan terbuka. Lalu juga jangan menggunakan tangan untuk membersihkan logam-logam, karena nantinya ada sedikit logam-logam serpihan itu nggak boleh dibersihin pakai tangan. Nah, gunakan pendingin cairan bulat jika memang ini dibutuhkan pada mesin ini. Lalu jangan meninggalkan mesin dalam posisi keadaan hidup. Nah, setelah pengoperasi proses ini, matikan mesin dan tunggu hingga semua bagian memang nantinya berhenti total. Baru matikan saklar utama listrik, lalu juga bersihkan sisa-sisa yang memang nanti ada bahan atau ada barang di sini. Lepas alat potong memang jika itu nantinya diperlukan, dan simpan alat kerja di tempat yang semestinya. Nah, setelah itu bagaimana untuk pemeriksaan dan perawatan berkala? Nah, untuk pertama itu ada cek kondisi pelunasan pada bagian yang bergerak. Lalu juga periksa kekencangan mur dan baut pada meja serta kepala mesin. Lalu pastikan memang sistem kontrol ini mesin yang responsif. Lalu bersihkan dan rawat mesin secara berkala untuk mencegah kerusakan. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan terkait K3 ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengoperasikan mesinnya, yang pertama yang harus kalian tahu adalah memakai pelindung kepala agar kepala kita terhindar dari benda yang mungkin akan terkena kepala. Selanjutnya pakai sarung tangan, lalu pakai pakaian seperti ini atau yang berbahan tebal. Selanjutnya pakai sepatu yang tertutup agar melindungi kaki kita dari benda yang akan jatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan sebelum pengoperasian alat ini. Yang pertama kita harus memeriksa kabel listrik dan panel kontrol yang ada di alat ini. Kita mengecek apakah ini rusak atau tidak. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa tombol daruratnya itu berfungsi. Kemudian yang ketiga, kita harus mengecek kondisi alat potongnya, apakah berfungsi apa tidak. Kemudian memastikan benda kerja dan ragum terpasang dengan kuat. Kemudian yang kelima ada memastikan semua handle dan tuas dalam keadaan yang dalam posisi netral. Kemudian ada pemeriksaan dan perawatan yang berkala. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengecekan pelumasan pada bagian yang bergerak. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kekencangan mur dan baut pada meja serta kepala mesin. Kemudian yang ketiga, memastikan sistem kontrol masih responsif. Kemudian yang keempat, membersihkan dan merawat mesin secara berkala untuk mencegah perkaratannya. Lalu setelah mesinnya digunakan, pastikan mesinnya dimatikan dengan baik dan benar. Lalu hindari percikan atau serpihan ke tubuh. Dan terakhir, mengikuti prosedur SOP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Suri dengan NPM 2310508012. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan K3 pada salah satu mesin yang berada di lab jurusan Teknik Mesin dan Industri yang berlokasi di Tuburan. Mesin CNC Optimum Optimil F80 adalah mesin milling presisi berbasis kontrol numerik yang digunakan secara luas dalam industri manufaktur untuk memproduksi komponen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Karena bekerja secara otomatis dengan kecepatan tinggi dan tekanan yang besar, penggunaan mesin ini memerlukan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penerapan K3 dalam mesin CNC yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan cedera operator. Yang kedua, menjaga performa dan keandalan mesin dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses produksi yang aman dan efisien. Yang keempat, menurunkan risiko kerusakan pada alat potong, benda kerja, dan mesin itu sendiri. Jadi, salah satu mesin yang saya ambil di lab jurusan Teknik Mesin dan Industri yaitu mesin dengan nama CNC Optimil. Jadi, sebelum kita mengoperasikan mesin ini, kita wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap, yang dimulai dari baju pelindung. Jadi, fungsi dari baju pelindung itu yang pertama, melindungi seluruh tubuh dari cipratan oli, cairan pendingin, dan serpihan logam. Selanjutnya, desainnya biasanya tanpa tali atau aksesori longgar agar tidak tersangkut mesin. Selanjutnya, fungsi dari sarung tangan pelindung adalah yang pertama, melindungi tangan dari luka gores, panas, dan gesekan saat menangani benda kerja atau alat potong. Untuk catatan, tidak digunakan saat mesin sedang beroperasi karena berisiko tersangkut pada bagian yang berputar. Dan helm. Yang terakhir, fungsi dari helm pelindung. Yang pertama, melindungi kepala dari benturan benda keras seperti komponen mesin, peralatan overhead, atau benda jatuh. Selanjutnya, mencegah risiko cedera serius pada bagian kepala di area kerja manufaktur. Nah, jadi kita wajib menghindari pakaian, memakai pakaian yang longgar atau perhiasan yang bisa tersangkut mesin. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan mesin. Jadi saat pemeriksaan mesin, kita memastikan bahwa tidak asing di dalam area kerja mesin. Selanjutnya, kita mengecek kabel, panel kontrol, sistem pneumatik, dan sistem pendingin dalam kondisi baik. Jadi saat kita mengoperasikan mesin CNC Optimil F80 ini, kita harus memastikan bahwa pintu mesin ini tertutup rapat. Hal ini dilakukan agar serbuk dari benda kerja ini tidak mengenai kita. Dan selanjutnya kita mengecek fungsi dari emergency stop. Jadi fungsi dari emergency stop ini yaitu untuk memastikan respon cepat dalam keadaan darurat. Selanjutnya mengecek benda kerja dan buri. Jadi kita harus memastikan bahwa alat potong atau anvil atau drill terpasang kuat dan tidak aus. Selanjutnya, jepit benda kerja secara kotor dengan ragu agar tidak goyah. Saat mengoperasikan mesin, kita jangan meninggalkan mesin tanpa pengawasan. Jadi operator itu wajib berada di dekat mesin selama proses pemotongan dalam mesin. Selanjutnya, jangan menyentuh komponen yang bergerak. Kita harus menghindari menyentuh spidol, meja kerja atau benda kerja selama mesin aktif. Selanjutnya, kita harus memonitor proses CNC. Kita harus memantau jalannya proses CNC dan cairan pendingin. Segera hentikan proses jika muncul suara aneh, getaran, atau percikan yang berlebihan. Terakhir, setelah melakukan pengoperasian mesin CNC ini, kita harus mematikan mesin sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Jadi, untuk mematikan program CNC ini, kita wajib mematikan saklar lampu, saklar utamanya, sabut sumber listrik jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, membersihkan area kerjanya untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa dari serbuk benda kerja yang masih berada di sekitar area mesin.
Selanjutnya, bersihkan area kerja dan buang limbah logam ke tempat yang telah disediakan. Hindari menyentuh permukaan mesin yang masih panas. Lakukan pencatatan kondisi akhir mesin dan pelaporan jika ada kerusakan atau kebutuhan perawatan. Terakhir, lepas APD dengan cara yang benar dan cuci tangan untuk mencegah kontaminasi zat yang berbahaya. Sekian dari video penerapan K3 pada salah satu mesin yang berada di lab jurusan Teknik Mesin dan Industri. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syofi Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mesin yang ada di lab struktur teknik sipil. Alat ini yang bernama Tulker Industrial Ultrasonic Cleaner 28 KHZ 88LL Cap with Filter System. Yang pertama yaitu kegunaan mesin ini. Mesin ini digunakan untuk mencampur material seperti semen, bahan kimia atau bahan-bahan padat dan cair lainnya. Untuk teknik sipil, dan di setiap mesin tentu ada prosedur untuk menghindari resiko K3-nya. Yang pertama yaitu dari kelistrikan. Bisa dilihat di sini, di zoom mas, di zoom. Di sini ada panel listrik. Yang pertama ya, kita harus memastikan bahwa kabelnya tidak terkelupas atau tidak longgar. Nah, dan yang kedua, panelnya bisa tertutup. Nah, ini udah tertutup ya. Nah, di zoom mas. Nah, panelnya harus tertutup rapat. Stop kontak. Sini ada stop kontak. Lalu ada jangan menyentuh kabel ataupun panel dalam kondisi tangan yang basah. Itu K3 dari kelistrikan alat ini. Yang kedua yaitu APD-nya. Dalam mengoperasikan alat ini yaitu yang pertama gunakan sarung tangan. Nah, di sini sudah ada sarung tangan. Yang kedua pelindung mata. Yang ketiga masker ataupun sepatu safety. Di sini ada sepatu safety. Sana yaitu cara kerjanya yang pertama sebelum masukkan bahan ke sini, pastikan dulu mesinnya mati total. Jadi sebelum pastikan mesin mati baru bahannya masuk. Jangan gunakan sekop atau corong untuk alat bantu memasukkan bahan. Selanjutnya yaitu jangan membuka bagian dalam mesin ini atau ini saat aktif. Bagian motor atau pompa ini itu dapat kalau dibuka ketika aktif itu dapat menimbulkan cedera serius. Yang selanjutnya yaitu mengenai K3 kebakaran. Kita kalau terjadi kebakaran yaitu yang pertama gunakan APAR. Jadi APAR ada di ruangan ini, APAR. Yang kedua yaitu tidak ada kabel yang berserakan. Ya, kabelnya harus rapi. Yang ketiga APAR yang tersedia dan mudah diakses seperti itu di sana mas, APAR, dan itu ada alarmnya. Yaitu alarm itu APAR. Sisanya ventilasi yang cukup itu ventilasi. Ya itu untuk K3 dari alat ini dan ruangan ini. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu setelah selesai menggunakan alat ini, kita matikan mesin, matikan panel di sini, matikan, putus arus listrik yaitu dicabut dan dengan keadaan tangan yang kering agar tidak menyetrum. Baiklah, itulah K3 dari alat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.